وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري بحق سيدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga pada malam hari yang sangat mulia ini alhamdulillah kesempatan kembali Allah anugerahkan untuk kita merutinitaskan di dalam kajian kita di Majlis Al-Badar. Mudah-mudahan diberikan istiqamah, keikhlasan, manfaat dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam terhaturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بهم بعلومهم وعلوم سائر الصالحين بالدارين آمين. إلى أن قال فصل في أركان الدين. وأركان الدين ثلاثة: الإسلام والإيمان والإحسان. وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سؤال جبريل المخرج من صحيح مسلم وغيره، فقال الإسلام تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى آخر ما مر. والإيمان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. والإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهو بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. ويزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ويقوى بالعلم ويضعف بالجهل. إلى أن قال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. Alhamdulillah, para hadir yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk kita di dalam pembahasan mengenai rukun agama. Adapun rukun agama sebagaimana kita ketahui bersama, wa arkanuddin thalatha. Rukun agama ada tiga. Rukun agama ada tiga. Yang pertama adalah Islam, yang kedua adalah al-iman, yang ketiga adalah al-ihsan. Ar-Rasul alaihi salatu wassalam, beliau telah menjelaskan apa itu Islam, apa itu rukun Islam, apa itu rukun al-iman, apa itu al-ihsan. Di dalam hadis Jibril di mana diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد السواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فاخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. Sini hadisnya yang menjelaskan tentang rukun agama. Di antaranya adalah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, dibawa oleh sahabat yang mulia Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Di sini menjelaskan tentang rukun agama, di mana sebagian ulama khususnya mutaqaddimin, orang-orang ulama terdahulu menyebutkan rukun agama ada tiga. Adapun seperti ulama mutaakhirin seperti guru kita bersama Al-Habib Mufakkir Islami, Ad-Da'iya Islami, Al-Habib Abu Bakar Al-Allama Al-Habib Abu Bakar bin Ali Al-Mashhur, beliau berpendapat arkanuddin arba'ah, rukun agama ada 4.
Dalilnya sama dari satu hadis. Akan tetapi mungkin ulama dahulu tidak menjelaskannya. Artinya bukan ulama terdahulu beliau tidak mengetahuinya. Masing-masing mereka para ulama semua mengetahuinya, akan tetapi khususnya di penghujung atau di akhir-akhir zaman ini diperlukannya untuk kita membahas tentang rukun agama yang terakhir. Kita ambil mulai dari awal. Jibril menyerupai sosok manusia karena para malaikat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau para malaikat yatasyakkal, bisa berubah bentuk, dan ini bukan dongeng, bisa berubah bentuk tapi dengan bentuk-bentuk yang layak, yang terhormat. Begitu juga sebaliknya bangsa halus atau bangsa jin dan yang lainnya, mereka bisa berubah bentuk tapi yang sering dirupai seperti ular atau anjing. Jibril alaihissalam sering juga menyerupai salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bernama sahabat Dahiyah Al-Kalbi. Sayyidina Dahiyah Al-Kalbi ini seorang sahabat yang mempunyai wajah indah. Wajahnya indah sekali. Itu malaikat Jibril alaihissalam sering menyerupainya. Adapun pada waktu itu beliau Jibril alaihissalam mendatangi Nabi dengan menyerupai sesosok manusia yang berpakaian sangat putih pekat. Putihnya cereng, bersih sekali. Syadid bayadut thiyab. Rambutnya hitam pekat, syadidus sawadis sya'r. Yang dianehkannya lagi, la yura minhu atharus safar. Tidak terlihat orang ini habis bepergian. Dan yang lebih dianehkan lagi, wala ya'rifu minna ahad, kata Sayyidina Umar, dan kita ini para sahabat enggak tahu siapa ini. Memang betul, bukan dari kalangan manusia. Bukan dari kalangan manusia. Dari jenis malaikat yang berubah bentuk menjadi sesosok manusia. Sehingga para sahabat enggak ada yang tahu. Sudah enggak ada yang tahu, tidak terlihat bahwasanya orang ini orang jauh. Kenapa begitu? Karena kalau orang jauh, khususnya seperti orang-orang terdahulu itu, kan kalau bepergian di padang pasir bakal bajunya itu kotor, terkena debu, debunya padang pasir, terlihat lelahnya, rambutnya tidak terurai rapi, karena setelah bepergian dahulu sama sekarang beda. Sekarang aja terlihat kecapeannya, keletihan yang lain. Ini bajunya masih bersih, rambutnya masih rapi, bahkan hitamnya masih pekat. Ini sebagaimana disampaikan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu warḍah. Wa la ya'rifu min ahad hatta jalasa ila an-nabi, katanya. Sampai orang ini duduk di hadapan Nabi langsung. Menghadap di hadapan Nabi, fa asnada rukbatih ila rukbatih. Dan ini tata cara talaqi, katanya. Kalau kata para masyayikh, tata cara berguru dengan guru itu adalah berhadapan. Seperti kita misalkan belajar dengan guru kita, antara muka dengan muka kita berjumpa. Itu tata cara talaqi, begitu diajarkan sama Nabi Muhammad dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Dalam hadis juga disebutkan, fa asnada rukbatayhi ila rukbatih. Bahkan Jibril alaihissalam yang menyerupai manusia enggak nanggung-nanggung, lututnya ditempelkan sama lutut Nabi. Wah, sahabat sudah ketar-ketir, ini sudah enggak tahu siapa. Lagian enggak nanggung-nanggung lagi, lututnya ditempel lutut Nabi. Sahabat siap-siap. Ini barangkali orang mau macam-macam sama Nabi, ya beliau siap untuk membentengi Nabi. Wa wada'a kaffaihi 'ala fakhidih. Kedua telapak tangannya ditaruh di atas pupu Nabi. Sudah lutut sama lutut ditempelkan, kedua telapak tangannya ditaruh di atas pupu Nabi. Fagala, lantas
sosok manusia tersebut yang berubah menjadi manusia, malaikat Jibril alaihissalam berkata, faqala akhbirni 'anil Islam. Oh, tahu-taunya makhluk itu ingin bertanya tentang Islam. Nah, ini juga di sini terdapat al-muhim di dalam hadis Jibril ini, betul-betul setiap sesuatu yang dilakukan oleh Sayyidina Jibril dengan Nabi Muhammad pelajaran untuk umatnya. Jibril tahu, Nabi tahu. Tapi supaya syariat nyampe kepada umatnya dengan cara semacam ini. Jadi kadang pertanyaan itu tidak harus terlontarkan dari seseorang yang tidak mengetahuinya. Jibril tanya, akhbirni 'anil Islam. Yang bawa wahyu Nabi Sayyidina Jibril. Jibril tanya, akhbirni 'anil Islam. Wahai Muhammad, beritahu kepada saya tentang Islam. Sama Nabi Muhammad dijawab, al-Islam an tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah, tu'tiyaz zakah, wa tasuma Ramadan, wa tahujjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Sebutkan Islam itu, engkau bersaksi tidak ada Tuhan kecuali Allah, Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan salat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Terus yang bertanya itu ngomong, sadaqta, engkau benar. Sudah nanya, benar kan? Tamam. Sayyidina Umar di situ yang meriwayatkan hadis ini bingung. Sadaqta, fa'ajibna lahu, kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquh. Aneh, nanya tapi benarkan. Nanya tapi benarkan, sadaqta. Kata Sayyidina Umar, fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiq. Tanya lagi, akhbirni 'anil iman. Gal Nabi Muhammad menjawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa tu'minu bil qadari khairi wa syarrihi min Allah taala. Arkanul iman an tu'mina billah, beriman kepada Allah, malaikatnya, wa kutubi, kitab-kitabnya, rasulnya, beriman kepada qadar khairihi wa syarrihi min Allah taala. Qala sadaqta, kata makhluk tersebut, engkau benar, sadaqta. Tanya lagi, fa akhbirni 'anil ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi Muhammad, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Beri kabar kepadaku tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Qala mal mas'ul anha bi'alam min as-sa'il. Nah, di sini Habib Bakar Habib Bakar masyhur berpendapat bahwasanya rukun agama ada 4. Kenapa? Karena di dalam hadis ini tidak ada jedahnya. Karena Jibril terus bertanya tentang rukun-rukun tersebut. Makanya pas di akhir kata Habib Bakar masuk ke dalam pembahasan, masih di dalam pembahasan rukun agama, yaitu di mana Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang alamat datangnya hari kiamat. Khususnya kita di akhir zaman, kata beliau Habib Bakar, perlu sekali untuk kita mengetahui alamat-alamat tersebut. Karena semuanya sudah disabdakan oleh Nabi. Semuanya sudah disabdakan oleh Nabi. Kita ambil sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sahih Muslim, faqala Islam tasyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah ila akhir. Wal iman. Nah, sekarang kita akan bahas tentang iman. An tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Wa malaikatih, dan beriman kepada para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam kitab Aqidatul Awam disebutkan mengenai wajibnya kita beriman kepada para malaikat Allah. Itu secara global itu semua beriman kepada para malaikat Allah. Adapun secara perinci yang harus kita imani ada 10. Secara perinci harus tahu namanya satu persatu. Hukumnya fardhu ain. Harus kita tahu malaikat Allah secara perinci 10 malaikat yang mempunyai tugas masing-masing. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan.
dan tugasnya masing-masing yang 10 harus kita ketahui. Itu fardu. Adapun semua malaikat harus kita yakini. Jumlahnya berapa? Enggak tahu. Yang tahu hanya Allah. Lalu dari mana dalil tersebut? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang tahu bala tentara Allah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara keseluruhan para malaikat Allah yang harus kita imani, kita harus imani semua. Jumlahnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Setiap hari malaikat masuk ke Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu dikatakan di langit sana. Porosnya itu atau tempatnya itu kalau di bumi Ka'bah, kalau di atas itu Baitul Ma'mur. Setiap hari malaikat masuk, kurang lebih 70.000 malaikat masuk tidak keluar lagi. Setiap hari. Nah terus kapan selesainya? Berapa banyaknya maksudnya? Makanya itu semua harus percaya. Semua bala tentara Allah itu, para malaikat Allah harus kita yakini semuanya ada. Tamam, tapi tidak tahu berapa jumlahnya kecuali hanya Allah. Nah, kita punya tugas untuk mengetahui secara perinci tafsilu ashr minhum Jibrilu, bagaimana disebutkan dalam Aqidatul Awam. Secara perinci ada 10, di antara Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan. Dan tugasnya masing-masing itu harus tahu. Tamam. Tapi para malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat ciptakan bila ab wala tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Wal malakul ladzi bila abin wa la akla la syurba wala nauma lahum. Malaikat bila ab, tanpa ayah, tanpa ibu, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Tamam. Hum ibad mukramun, mereka adalah hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. La ya'sun Allah ma amarahum wa yaf'alun ma yu'marun. Mereka tidak bermaksiat kepada Allah atas segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Allah. Tamam, mereka melakukan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tamam, melakukan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggar apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak menerjang. Sehingga di antara malaikat Allah Subhanahu wa taala diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mencabut arwah, sampai sekarang mencabut arwah. Yang tugasnya menjaga surga, sampai sekarang menjaga surga. Jibril tugasnya mengantarkan wahyu. Setelah selesai tugasnya Nabi Muhammad wafat, meninggal dunia, selesai. Tugasnya Jibril selesai. Yang diperintahkan oleh Allah sujud, sampai sekarang sujud, tidak bangun dari sujudnya. Itu mereka para malaikat. Makanya dari kenikmatan yang sangat besar sekali, Allah jadikan Rasul dari jenis kita manusia. Kalau Rasul dari jenis para malaikat, kita tidak sanggup untuk mengikutinya. Makanya Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Qur'an, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sebagian menyatakan min anfusikum ay min jinsikum, dari jenis kalian. Para manusia. Taib, itu malaikat. Seputar sekilas tentang malaikat. Itu semua harus kita yakini. Tu'minu billah wa malaikatih wa kutubih, dan kitab-kitab suhuf semua yang Allah turunkan. Tamam. Semuanya secara tafsil yang harus kita ketahui adalah 104 semua harus kita tahu secara tafsil. 4 itu yang harus kita yang harus kita tahu dan kepada siapa diturunkan. Injil, Zabur, tamam, Taurat, kemudian Al-Qur'an atau Al-Furqan. Itu secara perinci 4.
harus ketahui ini turunkan untuk siapa, harus kita ketahui. Wa kutubihi, taib, wa rusulih, dan rasul-rasulnya Allah Subhanahu wa taala. Semua harus kita yakini. Tamam. Kemudian secara perinci harus kita yakini ada 25. Dari Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Itu harus kenal. Itu artinya kita beriman. Harus tahu itu. Secara perinci 25. Makanya alhamdulillah dari kecil alhamdulillah kita atau keluarga kita sekarang kita kenalkan mereka dengan para rasul, dengan para malaikat, entah kadang lewat puji-pujian, kadang sebelum salat, tamam di musalla, di masjid, atau di pondok pesantren atau di madrasah, dikenalkan untuk mengenal beliau-beliau semua itu. Wal yaumil akhir, begitu juga harus beriman dengan hari akhir. Ada yang namanya hari akhir, ada yang namanya yaumul qiyamah. Banyak sekali Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an. Idza waqa'atil waqi'ah, idza as-samaa'u insyaqqat, was-samaa'i dzatil buruj. Allah ceritakan tentang alamat-alamat yang akan datang itu hari kiamat. Tamam, kejadiannya bagaimana akan terjadi. Dan banyak lagi, iqtarabatis sa'ah wa insyaqqal qamar. Tamam, dan banyak lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, dalam sabda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dunia ini nanti ada akhirnya. Dunia lama tapi ada akhirnya. Tamam. Taib, wal yaumil akhir, harus percaya, orang mukmin harus percaya bahwasanya ada yang namanya hari akhir. Nanti akan dimusnahkan semua oleh Allah. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua makhluk Allah itu bakal punah. Tamam? Wa yabqa, yang maha kekal hanya dzul jalali wal ikram, zat yang maha mulia, zat yang maha agung subhanahu wa ta'ala. Taib. Wal yaumil akhir wal qadari khairi wa syarrih, harus beriman tentang takdir baik atau jeleknya, itu semua dari Allah. Semua itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, khairi wa syarrih, baik atau jeleknya, semua itu semua Allah Subhanahu wa ta'ala yang berikan. Tamam. Semua itu Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan. Bismillah walhamdulillah wal khair wasyarr bimasyiatillah. Bismillah, dengan menyebut nama Allah. Walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah. Al khair wasyarr bimasyiatillah, kebaikan dan kejelekan itu semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini keimanan. Karena enggak ada di antara kita yang punya kekuatan. Tamam, la haula wala quwwata illa billah. Semuanya itu Allah Subhanahu wa taala yang gerakkan. Taib, khairihi wa syarri, baik atau jeleknya. Kemudian al-ihsan. Apa itu al-ihsan? Al-ihsan, kata Nabi besar Muhammad, an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. An ta'budallah, engkau menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihatnya. Karena apa? Kalau tanpa semacam itu, istilahnya apalagi seperti sebagian dari kita, sudah tidak ada kekhusyuan. Harus punya penyaksian masyhad semacam itu. Orang itu kalau kadang bekerja, dia tidak punya penyaksian bahwasanya bosnya, dia melihat bos ada di depannya, kerjanya seenaknya. Tamam, atasannya tidak ada di depannya, seenaknya. Ini bukan untuk mencontohkan seperti tadi, bukan. Walillahil mathalul a'la. Tamam. An ta'budallaha ka'annaka tarahu.
Engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Artinya beribadahlah dengan sesempurna mungkin. Ihsan itu namanya itu, melakukan suatu perkara dengan sempurna. Ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu, kalau penyaksian itu tidak bisa engkau saksikan, fa innahu yarak. Saksikan bahwasanya, yakini bahwasanya dia melihatmu. Kalau engkau tidak bisa merasakan bahwasanya engkau melihatnya, maka yakini bahwasanya dia melihatmu. Nah, bagaimana dengan keadaan hamba kalau selalu dipantau apa yang harus dilakukan? Karyawan di tempat kerjaannya ada CCTV-nya, bosnya selalu memantaunya, atasnya selalu memantau. Kira-kira dia mau bercanda terus? Nah, sifat ihsan ini di akhir zaman sudah kurang. Sifat ihsan sudah kurang dimiliki oleh hamba-hamba Allah di akhir zaman. Mau dilihat mau tidak dilihat nggak ada urusannya. Sifat ihsan ini sudah hampir punah dimiliki oleh umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan insyaallah waktu akan datang bisa kita kaji lagi. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Bil qabul wa ila wal iqbal salih al jasad al qurub tuh Syekh Abdullah bin Ahmad Basud al Habib Ahmad bin Zain al Habsyi Abdullah Muhammad Ahmad Sadiq fi hadha ma'ana